sekarang di sini kita lihat dulu untuk tampilan awal. Ini sudah saya kostum, teman-teman. Nah, ini dia. Ini menggunakan si theme ROG. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, teman-teman, di video kali ini di sini saya akan review si Poco X3 NFC ini, teman-teman. Nah, di sini saya akan review di bagian sistem SoC, RAM, kemudian di bagian koneksivitasnya itu seperti apa. Oke, di bagian pengaturannya kita lihat. Nah, di sini saya tidak membahas mengenai desain dan lain sebagainya. Itu sudah banyak banget yang bahas di channel-channel YouTube lain. Nah, yang pasti teman-teman di sini adalah si Poco X3 NFC ini sudah menggunakan Gorilla Glass 5. Kemudian juga di bagian atas ini speaker dan juga di bagian ini speaker, jadi stereo, dan juga di atas speaker ini ada LED notifikasi. Udah keren ya. Oke. Kemudian untuk fingerprint ini di bagian pinggir sini, teman-teman. Ini biar sekalian dengan tombol power. Oke. Nah, sekarang di sini kita lihat dulu untuk tampilan awal. Ini sudah saya kostum, teman-teman. Nah, ini dia. Ini menggunakan si theme ROG. Nah, ini tampilan lock screen-nya seperti itu. Nah, untuk tampilan home screen-nya seperti ini, teman-teman. Nah, ini untuk tampilan home screen. Nah, jadi teman-teman di bagian sistem Android itu ada yang namanya MIUI atau sistem UI. Nah, ini bagi teman-teman yang belum tahu, udah yakin lah pengguna Xiaomi dari pertama kali sampai Redmi Note 9 Pro sekarang sampai si Poco X3 NFC ini itu udah pada tahu ya mengenai si UI atau MIUI dari sistem operasinya seperti itu. Beda halnya dengan si Oppo ya. Oppo di sini juga menggunakan sistem UI. Dia itu menggunakan Color OS. Kalau di Asus juga itu menggunakan Zen UI, tapi di Asus Gen 1 Mark Pro M1 kebetulan itu menggunakan stock ROM. Jadi si UI-nya itu bawaan dari Android, teman-teman. Seperti itu. Jadi makanya tidak bisa kustomisasi theme kemudian dan sebagainya. Nah, di sini juga bisa kita ganti untuk font. Font juga di sini banyak sekali, teman-teman ya. Banyak. Jadi teman-teman nanti bisa download ya. Termasuk dengan sepaket atau bisa juga satu-satu dengan theme-nya. Oke, mungkin di video nanti akan saya bahas untuk tutorial bagaimana kita kustomisasi tema agar si Poco X3 NFC ini lebih menarik tampilannya. Oke. Sekarang di sini teman-teman, kita langsung saja masuk ke pengaturan ya. Oke. Nah, ini dia. Sampai si icon-icon ini juga berubah nih teman-teman karena si theme-nya keren ya. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke pengaturan. Oke, ke pengaturan kita lihat di sini tentang telepon ya. Oke, tentang telepon bisa dilihat di sini teman-teman. Untuk MIUI di sini sudah menggunakan versi global dan versinya 12.0. Oke, di sini masih belum ada updatean terbaru terkait si MIUI ini. Oke, sekarang kita lihat saja ke tentang telepon. Nah, ini dia untuk versi ini pengguna Xiaomi atau yang sudah lama menjadi keluarga Xiaomi, tentunya tidak heran ya dari versi MIUI ini, dari versi MIUI paling bawah sampai ke versi MIUI paling terbaru itu di 12. Nah, mungkin nanti ada juga update terbarunya lagi di versi MIUI 13. Apakah si Poco X3 NFC ini bisa mendapatkan versi terbaru dari MIUI tersebut? Nah, oke, kita nanti tunggu saja teman-teman, kita lihat perkembangannya ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat dulu di sini kita coba lihat di sini untuk penyimpanan ya. Di sini penyimpanan teman-teman internalnya di sini saya 128 ya karena memang varian yang 8128. Oke, sekarang kita lihat di sini untuk sistem penyimpanan dan sistemnya itu berapa giga sih teman-teman untuk si Poco X3 NFC ini. Nah, kita bisa lihat di sini untuk sistem ini besar teman-teman ya, sekitar 15,45 GB. Wow, besar ya. Dan juga di sini untuk aplikasi 25 GB. Ya. Ini kalau menurut saya cukup besar untuk aplikasi untuk sistem ya, untuk ruang sistem ini besar, teman-teman. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita coba lihat di sini terkait versi Android. Oke, versi Android di sini sudah menggunakan versi Android 10 dan di sini build-nya itu adalah ekornya 002. Jadi Android 10 002. Nah, nggak tahu nanti patch keamanannya apakah nanti update-nya juga sama di sini berpengaruh dengan si build-nya ini atau tidak, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Dan terakhir di sini untuk tingkat patch keamanan Android-nya di sini adalah bulan September ya ini. Bulan September 2020, teman-teman. Oke, di sini sudah menggunakan Android 10 stable tentunya ya. Oke, keren ya.
udah menggunakan Android 10 stable. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk keseluruhan spesifikasi teman-teman. Untuk keseluruhan spesifikasi kita lihat di sini. Oke, di sini menggunakan RAM yang 8 GB, tapi sayangnya kita tidak bisa melihat berapa yang digunakan oleh smartphone atau sistem dan mana yang kosong. Nah, di sini saya untuk melihat si RAM ini nanti kita coba lihat di aplikasi pihak ketiga teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini bisa lihat teman-teman untuk CPU juga di sini tidak disebutkan menggunakan Snapdragon 732G ya, di sini nggak disebutkan. Di sini untuk versi Android-nya sama, kemudian versi MIUI-nya di sini 12 dan stabil teman. Kemudian kita patch keamanannya 9 ya. Dan juga untuk model versi pita basisnya seperti ini. Untuk penyimpanan internal di sini bisa dilihat 128. Oke, sekarang di sini kita ingin mengetahui nih RAM 8 GB itu dipakai oleh sistemnya sih berapa dan yang kosongnya berapa. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi pihak ketiga teman-teman ya. Di sini saya menggunakan Device Info ya. Ini nanti teman-teman bisa download saja di Play Store. Itu gratis teman-teman, jadi tinggal di-download saja. Oke, kita masuk di sini. Nah, selanjutnya kita bisa lihat teman-teman di sini ya. Untuk perangkat, nah ini sudah jelas ya. Ini Xiaomi. Kemudian juga nama model Poco X3 NFC. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk SoC teman-teman. Nah, untuk SoC ya. Oke, ini sudah tertulis dengan jelas Snapdragon 732G. Kemudian di sini core-nya 8. Kemudian cluster. Oke, di sini sama dengan apa yang tadi di spesifikasi pengaturan ya, bahwa maksimal itu di 2. Nah, oke, sekarang di sini, di sini juga teman-teman ternyata si Poco X3 NFC ini mempunyai cache L3 ya, 1 MB. Dan yang paling penting juga di sini teman-teman adalah GPU-nya atau grafik prosesor unitnya itu menggunakan Adreno 618 teman-teman. Nah, ini sudah di series 600-an. Nah, otomatis untuk gaming ini udah enak banget teman-teman, meskipun nggak maksimal seperti smartphone gaming ya. Nah, kalau nggak salah di Asus ROG 3 itu Adreno-nya itu sudah memakai yang versi 650 kalau nggak salah teman-teman ya. Nanti bisa koreksi komen di kolom komentar kalau saya salah. Seperti itu. Nah, ini ya teman-teman. Mantap ya, sudah di versi atau sudah di series 600 untuk Adreno-nya atau GPU-nya. Ini mantap banget buat gaming teman-teman. Oke, nah selanjutnya teman-teman kita lihat di sini, balik lagi ke umum ya. Kita cukup ke umum dulu sini. Nah, kita bisa lihat di sini untuk RAM. Nah, kita untuk mengetahui si RAM-nya itu dipakai berapa dan sistemnya itu berapa, teman-teman nanti tinggal diklik saja di bagian RAM ini. Nah, klik saja ya, klik. Nah, kemudian bisa lihat di sini untuk free atau yang kosongnya teman-teman di sini ini sekitar 4000 atau 4 GB yang digunakan oleh sistem teman-teman. Nah, yang digunakan oleh sistem di sini sekitar 3.500 3,5 GB itu digunakan oleh sistem. Nah, ini juga saya kurang paham nih teman-teman ya. Kok bisa seperti ini? Kirain itu kosongnya itu sekitar 6 GB ya. Oke, oleh sistemnya kita cuma sekitar 2 GB atau 1 GB misalkan. Nah, ini di setiap smartphone pasti seperti itu. Apalagi di yang versi 6 GB juga pasti di sini sekitar yang free-nya itu di antara 3 GB atau di antara 2,9 GB yang free-nya. Itu yang varian yang 6 GB, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini dia. Untuk RAM atau yang dipakai oleh sistem dan juga yang kosong. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat saja di sini ya, langsung saja di kamera. Tentunya nanti kamera juga di sini saya akan bahas lebih detail lagi khusus mengenai kamera. Nah, bahasannya banyak banget ini di Poco X3 NFC karena memang fitur yang ada di smartphone ini sangat lengkap sekali, sampai NFC pun juga ada. Wah, pokoknya keren teman-teman ya. Makanya ini smartphone wajib jadi bahan harus punya sih harusnya bahan koleksi teman-teman. Nah, ini seperti ya Asus juga waktu itu sebagai mid-range killer kalau nggak salah ya. Asus juga waktu itu pada masanya. Nah, sekarang dipegang oleh si Poco X3 NFC ini. Oke, kamera ya ini 64,2 megapiksel. Baterai di sini baterai di 5100. Di sini saya sisa 10% karena sudah saya pakai, belum saya charge dari kemarin pagi kalau nggak salah. Kemarin pagi kalau nggak salah. Mantap nih, baterainya kuat teman-teman. Kemudian sensor, sudah jelas sensor di sini sangat lengkap sekali teman-teman ya. Giroskop, barometer, magnetometer, proximity, cahaya, akselerometer udah ada juga di sini teman-teman. Oke,
aplikasi yaitu partisi, kemudian di sini WiFi ini dimatikan. Seperti itu teman-teman ya. Banyak yang pasti di sini untuk sensor. Sensornya udah lengkap banget terkait si Poco X3 NFC ini. Oke, teman-teman itu saja mungkin ya review kali ini. Mungkin nanti ada review part lain biar kita bahas sedalam-dalamnya terkait si Poco X3 NFC ini di bagian sistemnya. Oke, itu saja mungkin teman-teman. Kemudian di next video juga nanti saya akan siapkan juga terkait game ya. Saya akan install banyak game di sini. Kita coba apakah lancar game yang banyak di dalam small phone ini. Gimana itu nanti untuk untuk performanya seperti itu. Oke, itu saja teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.